Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang biokimia dasar. Tujuan dari materi ini yaitu mendefinisikan pengertian konsep dasar biokimia dan menjelaskan ruang lingkup biokimia. Jadi, perlu kalian ketahui bahwa biokimia itu adalah ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup, sekaligus dengan reaksi kimianya. Biokimia berasal dari kata bios dan semios. Bios artinya hidup atau hayati dalam biologi dan semios artinya kimia atau senyawa organik dalam kimia organik. Jadi jika digabungkan antara bios dan semios itu artinya ilmu kimia hayati atau biokimia. Ilmu biokimia mempelajari macam-macam molekul yang ada di dalam sel makhluk hidup dan organisme dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi di antara molekul-molekul tersebut. Ilmu biokimia dapat dikawinkan atau perkawinan antara ilmu kimia dan ilmu biologi. Manusia, di dalam tubuh manusia itu ada organ. Organ adalah kelompok jaringan yang melakukan beberapa fungsi, seperti otak, mata, organ-organ pencernaan, paru-paru, jantung, ginjal, organ-organ reproduksi, dan lainnya. Kemudian di dalam organ ada yang namanya jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Di dalam jaringan terdapat lagi sel. Sel adalah unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Kehidupan tergantung pada reaksi biokimianya. Reaksi biokimia yang harmonis dalam tubuh menyebabkan kondisi tubuh sehat. Sebaliknya, penyakit mencerminkan abnormalitas biomolekul, reaksi biokimia atau proses biokimia. Next, tujuan dan manfaat ilmu biokimia. Tujuannya menguraikan semua proses kimiawi pada sel hidup dan manfaatnya kesejahteraan manusia dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta dapat dikatakan hampir semua ilmu kehidupan berhubungan dengan biokimia. Nah, apa sih itu reaksi kimia? Jadi, reaksi kimia adalah reaksi dua zat atau lebih yang mengandung zat baru. Zat baru tersebut berbeda dengan zat asalnya. Misalnya, perubahan beras menjadi nasi, amino menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak. Reaksi kimia dalam tubuh atau reaksi biokimia selalu menggunakan enzim, dan reaksi biokimia yang harmonis menyebabkan kondisi tubuh sehat dan sebaliknya, atau abnormalitas. Seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh mulai dari makanan masuk dalam mulut, terbentuknya energi, senyawa pembangun, komponen sel dan jaringan, senyawa cadangan, dan seterusnya, sampai pengolahan dan ekskresi limbah metabolisme. Dalam biokimia yang dipelajari ada hubungan biokimia dengan ilmu lain, biokimia asam nukleat atau DNA dan RNA, yaitu inti ilmu genetika. Kemudian fisiologi, ilmu tentang fal tubuh, pengkajiannya overlapping dengan biokimia. Imunologi, yaitu penjelasan proses reaksi antigen-antibodi atau imunoglobulin, reaksi alergi perlu ilmu biokimia. Dan farmakologi, metabolisme obat perlu ilmu biokimia dan fisiologi. Oke, next. Dalam mata kuliah biokimia ini, kita akan mempelajari tentang asam nukleat, enzim dan koenzim, struktur dan fungsi sel, cairan tubuh dan pernafasan, pencernaan makanan, metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid,
metabolisme protein dan asam amino, metabolisme vitamin, air, dan mineral, hormon, dan jalur bersama metabolisme. Kemudian ada perbedaan struktur molekuler benda mati dan struktur molekuler organisme. Struktur dan susunannya. Benda mati itu lebih sederhana dan tidak terorganisasi, sedangkan organisme lebih kompleks terorganisasi secara sempurna. Setiap bangunan atau komponen yang membangun benda mati tidak memiliki fungsional, sedangkan organisme memiliki fungsional khusus. 5 proses kehidupan. Benda mati tidak memiliki proses kehidupan karena jika dibiarkan di alam terbuka cenderung terurai mencapai keseimbangan dengan zat di sekelilingnya, sedangkan organisme memiliki 5 proses kehidupan karena mampu mengubah energi lingkungan menjadi energi kimia untuk kehidupan. Kemudian ada proses regenerasi. Benda mati tidak memiliki proses regenerasi, sedangkan organisme cenderung mempertahankan keberadaannya di alam. Oke, next. Pengantar metabolisme. Jadi, metabolisme itu adalah semua perubahan kimia dan energi yang terjadi di dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Yang mengalami perubahan adalah substrat reaksi dan energi. Perubahan dikatalisis oleh enzim. Nah, fungsi metabolisme sendiri adalah mengekstrak energi dari substrat atau sekelilingnya, menyimpannya dalam senyawa energi tinggi untuk melaksanakan aktivitas atau fungsi kehidupan. Nah, secara umum, metabolisme mengandung arti pemecahan atau katabolisme dan pembentukan atau sintesis atau anabolisme. Nah, ini dia. Makanan itu dicerna, kemudian produk cerna tersebut diserap di mukosa intestinum menjadi metabolisme. Nah, hasilnya itu menjadi energi dan metabolit. Energi itu untuk aktivitas dan metabolit itu artinya diekskresi. Nah, ini adalah lintasan katabolisme unsur makanan. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pencernaannya itu karbohidrat, monosakarida, protein asam amino, lemak yaitu asam lemak dan gliserol. Kemudian menjadi ketiganya itu menjadi katabolisme. Katabolisme menjadi asetil CoA menghasilkan siklus asam sitrat yaitu CO2 atau 2H+ atau biasa juga ATP menjadi ATP. Oke, ini adalah siklus ringkasan metabolisme. Nah, kemudian manusia tersusun atas 2. Yang pertama, bahan organik yang terdiri dari protein 15%, lipid 15%, dan karbohidrat 15%. Kedua, ada bahan anorganik 15% berat badan. Yang isinya itu ada kation dan anion. Kation terdiri dari ada Na+, kalsium, Ca2+, Mg2+, Fe, Cn2+, Cu2+, dan lain-lain. Kemudian anion yang terdiri dari Cl-, HCO3-, SO42-, H2P2O42-, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih pendapat Anda tentang manfaat mempelajari kimia? Menurut saya, manfaat dalam mempelajari biokimia ini, kita mendapatkan pemahaman yang komprehensif pada tataran
molekuler tentang berbagai proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua, penemuan DNA dan RNA merupakan salah satu tahap perkembangan biokimia yang penting. Jelaskan mengapa demikian. Karena penemuan DNA dan RNA adalah awal dari pencarian informasi genetika atau rekayasa genetik yang merupakan substansi penurunan sifat dan yang mengendalikan perkembangan sifat biokimiawi, anatomis, fisiologis, dan sebagian sifat perilaku manusia atau makhluk hidup. Demikian presentasi saya. Semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.